Salam sejahtera di dalam Tuhan kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Telkom yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda semua? Ya, kita berharap Tuhan terus menjaga Anda supaya Anda tetap sehat, tetap sukacita, damai sejahtera menyertai Anda selalu. Baik, kita berjumpa kembali di dalam kelas kuliah agama pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Kita masuk di dalam pertemuan yang keempat. Topik yang akan kita bicarakan adalah penghidupan setelah beroleh selamat. Baik, saya juga sudah mempersiapkan PowerPoint. Mari kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Iya. Baik, topik kita adalah penghidupan setelah beroleh selamat. Sebelum saya memberikan pencerahan ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan saat ini. Kembali Engkau membawa kami semua datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, membiarkan Dikau meresap jenuhi kami melalui firman-Mu, melalui pembicaraan-Mu. Terima kasih Tuhan, bila saat ini Roh Kudus mengurapi baik kami yang berbicara, baik para mahasiswa yang mendengarkan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat di dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai bagaimana keperluan hidup manusia, adanya satu keperluan untuk diselamatkan melalui percaya dan dibaptis, menjadi anak-anak Allah, mendapatkan keselamatan, dan perlu juga ada jaminan keselamatan. Sekarang kita akan melanjutkan bahwa setelah memiliki jaminan keselamatan, bukan berarti kita memiliki hidup yang sembarangan. Yang lalu saya sudah memberikan ilustrasi kalau sebuah kendaraan yang dibeli seseorang lalu dimasukkan ke asuransi. Betul, pihak asuransi akan menjamin segala resiko yang terjadi. Kalau terjadi kecelakaan, maka akan diperbaiki di bengkel. Nah, pihak asuransi yang membayar semua biaya-biayanya itu. Tetapi tidak berarti pemilik kendaraan itu lalu mengemudikan, menaruh kendaraannya sembarangan. Betul nggak? Tidak mungkin dia lalu mengendarai dengan sembarangan, lalu sengaja menabrak atau parkir sembarangan. Karena dia berpikir sudah diasuransikan, saya boleh sembarangan. Toh kalau rusak juga bisa diperbaiki oleh pihak asuransi. Tidak demikian. Kalau seseorang sampai demikian, maka sungguh kasihan. Karena pada waktu dia mengasuransikan, pada waktu terjadi klaim, dia juga harus menunggu dan saat itu dia tidak punya kendaraan. Betul tidak? Sehingga dia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dia harus pinjam, dia harus bayar sewa transportasi, ya merepotkan. Maka dia juga perlu berhati-hati menggunakan kendaraan. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana kita setelah mendapatkan keselamatan, ada jaminan keselamatan, tapi kita juga harus bagaimana mengisi penghidupan kita setelah beroleh selamat. Ya, mari kita lihat bagian-bagian di dalamnya. Kebanyakan orang Kristen beranggapan bahwa asal sudah percaya dan dibaptis sudah cukup. Bahkan ada yang mengatakan baptisan itu seperti surat atau karcis untuk masuk ke dalam surga. Mengatakan asal sudah percaya dan dibaptis sudah cukup. Tetapi firman Tuhan tidak mengatakan demikian, ya.
Ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Betul, keselamatan ini kita mendapatkan hidup yang kekal, tetapi keselamatan juga perlu diisi dengan satu kehidupan yang berarti, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi kalau ada pemahaman asal sudah percaya dan dibaptis sudah cukup, ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Setelah dilahirkan kembali, perlu sebuah pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, perlu menempuh suatu kehidupan yang bagaimana? Pertama, yang membaca firman Allah. Yang kedua, yang bersekutu. Yang ketiga, kehidupan yang berbuah. Dan yang keempat, kehidupan yang berdoa mengaku dosa. Kalau ada yang menambahkan ditambah dengan melayani, mempersembahkan harta, ya itu juga boleh. Nah, karena keterbatasan waktu dan pembahasan, maka saya membicarakan 4 poin ini. Ya, bagaimana penghidupan setelah beroleh selamat ya di dalam 4 poin ini. Membaca firman Allah, bersekutu, berbuah, berdoa, mengaku dosa. Mari kita lihat satu persatu ya. Orang Kristen yang normal tentunya selalu membaca Alkitab. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah menjadi anak-anak Allah, adakah Anda punya selera untuk membaca Alkitab? Kalau tidak memiliki selera untuk membaca Alkitab, maka ini patut dipertanyakan. Apakah Anda betul-betul mau beroleh selamat? Ya. Jadi orang Kristen yang normal tentunya selalu membaca Alkitab. Dan membacanya dengan menggunakan rohnya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa penciptaan manusia yang paling penting memiliki roh yang di dalam. Karena roh inilah dari hembusan nafas Allah dan menjadi organ untuk berkontak dengan Allah. Jadi di sini akan dijelaskan Allah itu roh dan kita mempunyai roh. Sehingga roh kita bisa menjamar. Ini adalah satu hak istimewa kita sebagai manusia. Jadi dengan menggunakan rohnya untuk menerima roh dan hayat. Firman Allah adalah hembusan Allah. Jadi ada ayatnya ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di dalam terjemahan LAI mengatakan semua tulisan yang diilhamkan oleh diilhamkan. Tetapi bahasa aslinya menggunakan kata hembusan. Ya, hembusan Allah. Kalau Allah menghembuskan dirinya sebagai firman, maka kita menghirupnya melalui firman. Waktu Allah menghembus, kita menghirup. Begitu kita menghirup Allah, melalui kita menghirup firman-Nya, kalau saya bertanya kepada apa yang kita hembuskan, saya beritahu kepada Anda, yang kita hembuskan adalah semua kotoran-kotoran, hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Waktu kita menghembus Allah dan firman-Nya, waktu kita menghirup Allah dan firman-Nya, maka kita akan bisa menghembuskan semua duka cita, dosa, dan cemooh. Saya memiliki hidung jemaat yang kurnya mengatakan, ku hembuskan semua duka cita, dosa, dan nista. Dan ku hirup terus. Sehingga kelimpahan Tuhan, anugerah Tuhan, makin mengisi di dalam hidup kita. Ya, jadi waktu Allah mengembus, kita menghirup. Dan kita menghembuskan semua hal negatif yang di dalam kita. Setiap pagi kita harus datang kepada firman. Ini adalah satu himbauan. Setiap pagi. Kalau Anda membaca kitab Mazmur, salah satu ciri khas dari pemazmur adalah selalu bangun pagi-pagi. Bahkan dia mengatakan membangunkan fajar untuk merenungkan, untuk menikmati, untuk mendapatkan janji Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan. Ya, jadi datang kepada firman untuk menghirup Allah.
melalui menyeru nama Tuhan dan berdoa di dalam roh. Nanti topik ini akan secara khusus kita bahas, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2, firman adalah air susu rohani bagi bayi yang baru lahir di dalam Kristus. Ya, firman itu mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, yang olehnya kamu dapat beroleh keselamatan. Jadi melalui menerima firman sebagai air susu, kita akan bertumbuh kuat dan dewasa di dalam Kristus. Ini persis seperti perkara jasmania, ya. Anda dan saya pernah lahir, ya, lalu sebagai seorang bayi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mulutnya terbuka untuk apa? Menerima air susu, untuk apa? Pertumbuhan. Lalu baru sampai saatnya belajar sesuatu, dan akhirnya bisa sampai dewasa, bekerja, bertanggung jawab, dan sebagainya. Semuanya dimulai dengan pertumbuhan dari awal. Dalam hari ini seperti bayi rohani yang selalu rindu akan air susu yang murni, yang rohani. Itulah firman Tuhan. Satu fakta yang menarik, banyak orang Kristen mengaku mengasihi Tuhan. Tetapi saat ditanya apakah mereka membaca Alkitab setiap hari, mereka berkata tidak. Dapatkah kita mengasihi seseorang tanpa mendengar perkataannya? Misalnya kalau Anda katakan kepada orang tua Anda, ya Bapak, ya Ibu, aku mengasihi Anda. Tapi setiap kali orang tua berbicara, menasihati, Anda langsung tutup telinga atau Anda mengerjakan hal yang lain, bahkan Anda tidak menghiraukan, Anda pergi saja. Anda hanya pamitan, ya Bapak Ibu saya mengasihi Anda, lalu Anda pamitan pergi kemana. Sama sekali tidak mau mendengarkan perkataannya. Maka pasti ini patut dipertanyakan, apakah Anda betul-betul mengasihi orang tua Anda. Kalau kita mengasihi orang tua kita, pasti saat orang tua kita berkata sesuatu, kita akan pasang telinga kita. Ya Bapak, ya Ibu. Oh ya, ya, ya. Baik, baik, ya. Terima kasih. Ya, baik. Ini namanya kita ada bukti. Kita menghormati, mengasihi orang tua kita. Jadi firman Allah, ini ada dua ayat penting ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, semua firman yang diilhamkan, tadi sudah saya katakan terjemahan asal dihembuskan oleh Allah, itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Juga ada satu ayat Matius pasal 4 ayat 4. Ini saat Tuhan dicobai oleh iblis ya, tapi Tuhan menjawab dengan firman Tuhan. Tuhan tidak menjawab dengan opininya, dengan asal nyeletuk ya, atau asal bicara, tidak. Dia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Baik, ini ada Allah. Nah, ini apa? Ini adalah satu kado, hadiah ya. Ternyata Allah kita itu memberikan hadiah terbesar. Bukan karena kita ulang tahun, tapi karena kasihnya. Ya, Yohanes 3:16, betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruhkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam hal ini Roh Kudus ya, dan firman. Jadi saat Yesus datang di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, perkataan-perkataan ini adalah firman Allah. Itu adalah roh. Jadi rohnya ini adalah Roh Kudus ya. Di dalam perkataan Tuhan mengandung Roh Kudus yang berkuasa, yang mengurapi, yang bisa menyembuhkan. Nah, Roh Kudus ini adalah persona Allah
Kalau firman Allah ini mengacu kepada sarana untuk mewahyukan Allah dan menyampaikan esensi Allah kepada kita manusia. Jadi baik Roh Kudus maupun firman Allah ini adalah satu kesatuan. Masih ingat saya memberikan ilustrasi korek api, ya, batang korek api dan fosfornya, ya. Di manakah apinya? Betul. Saat Anda menggesekkan batang korek api ke fosfornya. Demikian juga Roh Kudus dengan firman, kalau kita padukan juga menggunakan roh kita, wow, luar biasa, dahsyat, akan menjadi bara api ilahi yang membakar kita, membawa kita hidup ini penuh dengan semangat, hidup ini penuh dengan terang kemuliaan Tuhan, sehingga kita ada kekuatan, tidak khawatir. Ya, di depan ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan, tapi kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hadiah terbesar ini. Di dalam ada Roh Kudus, di depan kita ada Alkitab firman Allah. Baik. Yang kedua, ya, untuk penghidupan setelah beroleh selamat adalah bersekutu. Apa artinya bersekutu ya? Kalau terjemahan umum itu berkomunikasi, membina satu relasi, satu hubungan personal, ya, di dalam perbincangan, di dalam perhatian, di dalam simpati, bahkan di dalam empati. Ini adalah bersekutu. Ya, di dalam ada 2 ayat ya, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 9 ya. Penekanan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 ini adalah bagaimana Rasul Yohanes, dia sebagai saksi yang langsung mendengarkan, melihat Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus di bumi ini adalah Rasul Yohanes, ya, Rasul yang dikasih Tuhan, dan ini adalah Rasul yang paling tua, paling terakhir mati martir. Ya, dia mati tua, ya, dalam umur kurang lebih 90 tahun. Ya. Sedangkan 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi 2 porsi ini penekanannya adalah kalau di Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 ini adalah bagaimana Yohanes setelah sebagai saksi mendengar dan melihat apa yang Yesus sudah lakukan, sekarang dia juga meneruskan. Jadi apa yang telah dia dengar, dia lihat, dia teruskan kepada rekan-rekan yang bersama-sama di dalam satu persekutuan. Dia juga ceritakan, ya, di dalam ayat 2 ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, dikatakan di sini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi 2 porsi ayat ini menunjukkan bahwa, oke, ini ada satu ilustrasi ya, bagaimana Allah dengan kita, dan kita juga dengan sesama. Ini memiliki satu persekutuan. Ini ada satu ilustrasi gambar jari tangan. Jika jari kita terikat kencang, jangan terikat kencang ya. Kalau jari Anda jepit begini ya, maka yang Anda perhatikan ya, ini saya lihat tangan saya ini di atas yang saya jepit ini menjadi warnanya menjadi merah. Lama-lama merahnya makin tua, merah tua. Ini baru berapa detik. Anda bayangkan kalau dijepit begini kira-kira 1 jam, 2 jam, apa yang terjadi? Ya, darah di tubuh kita tidak bisa mengalir ke jari tersebut. Akibatnya jari akan mati rasa. Peredaran darah dalam tubuh kita amat penting.
Darah harus mengalir ke setiap bagian tubuh agar tubuh tetap sehat. Anda tahu yang namanya stroke? Ya, apa itu stroke? Karena ada blok, ya, ada satu hambatan di dalam peredaran darahnya. Maka terjadi stroke, di mana terjadi kelumpuhan. Ya, ada anggota tubuh tidak bisa bergerak. Karena apa? Tidak ada suplai darah. Di dalam darah ada oksigen. Oksigennya menjadi power, kekuatan, sehingga anggota tubuh bisa bergerak. Jadi kalau sampai ada satu hambatan di dalam peredaran darah, ini menyebabkan anggota tubuh tidak bisa bergerak. Ya. Jadi di dalam Alkitab, istilah persekutuan mengacu kepada partisipasi korporat kaum beriman dalam Bapa dan Putra dan Roh bagi kenikmatan dan suplai mereka bersama. Persekutuan ini seperti aliran darah di dalam tubuh jasmani manusia, dan ini sangat penting bagi kehidupan Kristiani yang sehat dan normal. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita tidak bisa kekurangan persekutuan satu sama lain. Dan tentunya kita bersekutu di dalam iman yang sama, dan iman yang berdasarkan firman. Kita tidak bisa bersekutu dengan pendapat-pendapat yang bertentangan, yang memperdebatkan, sehingga terjadi perdebatan. Firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Persekutuan bukan perdebatan. Di dalam persekutuan adalah kenikmatan. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati Roh Kudus. Ya, karena itu persekutuan mempunyai aspek vertikal, atas dan horizontal ke samping. Ya, secara vertikal, Allah Tritunggal hari ini di dalam Roh itu, Roh Kudus, itu menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Sehingga kita dipenuhi dengan Allah Tritunggal. Haleluya. Ya, sekarang Roh Kudus sudah di dalam kita. Dan kita bisa juga menyatakannya melalui firman Tuhan. Lalu secara horizontal, ya, sebentar ini kanan kiri nih. Juga melalui sarana roh itu bersama dengan roh kita. Jadi saya bisa mengatakan ini double R, yang pertemuan yang lalu double R, yang saya sebut roh perbauran atau mingle spirit bahasa Inggrisnya. Roh perbauran. Di dalam roh perbauran inilah kita bisa bersekutu, ya, sehingga kita bisa menyebut teman kita, rekan, saudara, saudari. Ya, di dalam Matius pasal 23, Tuhan mengatakan, hendaklah kamu katakan masing-masing adalah saudara. Waktu Tuhan Yesus bangkit dalam Yohanes 20, Tuhan mengatakan kepada Maria Magdalena, pergilah, beritahukanlah kepada saudaraku. Ya, makanya kan saya juga mengatakan kepada Anda rekan-rekan, tapi saya juga boleh mengganti, ya saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Ya, karena kita memiliki Allah Tritunggal di dalam Roh Kudus, dan Anda juga memiliki persona Allah di dalam roh Anda, maka kita bisa saling bersekutu. Secara vertikal, kita perlu berdoa di dalam roh dan membaca Alkitab secara pribadi untuk bersekutu dengan Allah. Ini penting sekali. Nanti di dalam pertemuan selanjutnya saya akan lebih banyak, lebih detail menekankan perkara ini. Lalu secara horizontal, perlu keseimbangan dan bantuan dari persekutuan bersama dengan kaum beriman lain di dalam Kristus. Jadi ini adalah seimbang. Saya boleh mengilustrasikan yang lain seperti sayap di dalam pesawat terbang, ya, bahwa kalau kita sayapnya kanan kiri, ya salah satu sayapnya lebih panjang atau lebih pendek, wah ini pesawatnya nanti jadi masalah, ya. Jadi perlu ada keseimbangan di dalam aspek vertikal maupun horizontal. Seberapa banyak kita bersekutu kepada Allah secara vertikal, sebanyak itu juga kita bersekutu dengan kaum beriman secara horizontal. Baik, yang ketiga adalah berbuah. Ya, ini ada 2 porsi ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, ini adalah ayat yang terkenal. Anda tahu ya ayat ini adalah buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah hanya 9 saja? Tentunya banyak sekali. Ya, ada pelayanan, ya buah-buah roh juga bisa ada nasihat, ya ada juga eh, eh, mungkin juga pemberitaan firman. Ini juga buah-buah roh. Ya, masih banyak. Tapi yang disinggung di Galatia pasal 5 ada 9. Dimulai dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Semakin seseorang itu memiliki persekutuan dengan Tuhan, semakin dia bisa menguasai diri. Jadi dia tahu apa yang dia katakan, dia tahu apa yang dia pikirkan. Ya, dia tidak sembarangan di dalam hidupnya. Ada penguasaan diri. Lalu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kalau dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, ini adalah kita mendapatkan buah. Baik. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa Allah Bapa kita adalah seperti petani di alam semesta ini. Ya, petani yang menggemburkan tanah, lalu menanam benih, tiap hari disiram, jaga dari hama, ya, lalu sampai pada akhirnya bisa menuai. Ya. Di sini kita memakai ilustrasi pohon anggur yang dia tanam adalah pohon anggur universal. Itu di dalam Yohanes pasal 15, itu ayat 1 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah Bapakulah pengusahanya. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini adalah pohon anggur universal, yaitu Kristus dengan semua kaum beriman sebagai ranting-rantingnya. Jadi kita adalah ranting dari pohon anggur ini. Ya, puji Tuhan. Allah menghendaki ada 2 jenis buah dari pohon anggur ini. Ya, berdasarkan 2 ayat tadi itu, Galatia pasal 5 dan Yohanes 15. Jenis pertama adalah kebajikan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini di dalam Galatia pasal 5 itu tadi ya. Setelah kita disegarkan setiap pagi, kita dikuatkan. Maka di dalam kita akan ada sukacita Roh Kudus. Sehingga ketika teman berlaku buruk, kita dapat bersabar. Jadi buah-buah roh kan tadi katakan kesabaran. Ketika teman mempengaruhi untuk pergaulan buruk, kita dapat menolak. Ya, karena pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi inilah buah-buah roh. Kita bisa terapkan. Kalau ada sesuatu yang membuat kita duka, maka buah-buah roh ini menjadi kekuatan kita untuk tetap menjaga sukacita kita. Ya, tentunya ada kedukaan, kehilangan anggota keluarga. Tapi sekali lagi, tidak pakai lama. Tidak pakai lama. Segera roh itu menjadi kekuatan kita untuk kembali kita bersukacita menatap masa depan kita dengan penuh pengharapan, dengan penuh kemuliaan. Ya, ini adalah berbuah ya di dalam kebajikan rohani. Lalu jenis buah yang kedua adalah membawa orang berdosa diselamatkan, yaitu melalui tinggal di dalam Tuhan. Dengan berdoa untuk mereka, sampai Tuhan memberikan satu kesempatan berbicara tentang Tuhan kepada mereka. Hai teman, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu? Saya sungguh bersuka cita. Saya menjadi anak Allah. Loh kok bisa? Ya, karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi mau tinggal di dalam saya. Saya penuh sukacita. Ya, karena itu sukacita ini mau saya bagikan kepada Anda. Kemudian mengajak mereka sampai menerima Tuhan di dalam hati mereka. Ajak mereka berdoa untuk menerima Tuhan. Maka Anda betul-betul mengisi kehidupan setelah beroleh selamat ini dengan berbuah. Dan ini yang memuliakan Tuhan. Ya.
Selanjutnya penghidupan untuk setelah berdoa selamat, ya yang keempat ini adalah berdoa. Penting loh berdoa ya. Banyak orang berpikir berdoa itu, ini ada empat nih, depan ya. Meminta Allah mengerjakan sesuatu. Tidak salah ya, kita minta ya Tuhan, tolong Tuhan, lakukanlah ini Tuhan. Lalu untuk meminta kesembuhan, ini tentunya kita yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan adalah dokter dari atas segala dokter. Ini tidak salah, ya. Meminta bantuan dalam kesulitan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu bahkan meminta kesuksesan. Banyak, ya, meminta kesuksesan Tuhan. Bawalah saya sukses. Ya, tentunya Anda sebagai mahasiswa sukses di dalam kuliah, nanti sukses di dalam pekerjaan. Itu tidak salah. Saya tidak akan menyalahkan ya. Itu betul. Cuman yang perlu kita cermati adalah makna doanya dulu, ya. Makna doa adalah saya berikan 3. Berhubungan dengan Allah di dalam. Jadi permintaan Anda meminta Allah mengerjakan sesuatu perlu dengan organ kita di dalam roh. Ya, di dalam roh itu artinya kita betul-betul menjamah diri Allah. Bersekutu dengan Allah. Lalu menghirup diri Allah. Maka waktu kita meminta, itu akhirnya jawabannya, apa yang Allah berikan, itu adalah dirinya sendiri. Adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya, Allah itu roh. Maka kita pun harus berdoa menggunakan roh kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Lalu saya tambahkan juga, saya belum menulis di sini, yaitu Lukas pasal 11 ayat 13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu kalau Anda membaca ayat di atas itu, adakah Bapak, ya kalau anaknya minta ikan, bapaknya memberikan ular, kan tidak mungkin. Ada yang anaknya minta telur, lalu diberikan kalajengking, kan tidak mungkin. Ya, jadi anak-anaknya meminta apapun, ternyata jawaban yang ajaib, yang mutakhir, yang dahsyat, di ayat 13 ini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Ya, jadi di sini berdoa bukan berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi berdasarkan perasaan kita yang ada di dalam kita. Dan perasaan ini tak lain adalah hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam berdoa, ini juga ada satu saat yang namanya mengaku dosa. Itu waktu berdoa, ternyata ada satu perasaan bagaimana kondisi hati nurani kita. Ya, hati nurani ada di dalam roh. Adakah hati nurani kita ini bersih atau tertuduh? Bersih itu artinya kita bisa dengan sukacita berdoa pada Tuhan, atau tertuduh, jika tertuduh maka akan sulit berdoa. Tidak tahu apa yang didoakan. Maka untuk hal ini perlu memohon darah Tuhan untuk membasuh bersih. Jadi darah Tuhan ini sudah tercurah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi khasiatnya ada sampai hari ini. Pencurahan darah ini adalah untuk membasuh bersih Anda dan saya. Ya, kalau kita mohon Tuhan ampuni saya, maka ini gambar hati yang biru ini, yang coretnya ini hilang. Darah Tuhan membasuh bersih. Jadi saat kita berdoa perlu hati tulus, juga perlu dengan roh yang terbuka. Maka ini ada gambar lampu, kita akan mendapatkan terang Tuhan. Nah, terang Tuhan inilah yang menyingkapkan segala dosa, kegelapan, dan kekurangan kita.
Ya, maka kita bisa mengaku dosa-dosa dengan tuntas. Dan setelah dosa kita dibasuh bersih, kita dapat kembali menjamah Allah di dalam doa kita. Jadi ibarat kalau misalnya di dalam baju saya ini ada noda. Kalau lampu di depan saya ini mati, maka saya akan meraba noda saya di mana ya? Sebelah sini, atau di sini, atau di sini. Ini kita meraba-raba, tidak pasti. Tapi waktu lampunya ini hidup, tadi nodanya ada di sini ya, langsung saya tahu, oh noda saya di sini. Saya tinggal membersihkan tepat, ya toh, tepat sasaran. Makanya waktu kita berdoa, perlu terang Tuhan menyoroti. Sehingga ada sinar terang Tuhan saat ada dosa. Jadi ada tujuan tadi itu, kita di dalam terang Tuhan, bukan tujuan di dalam kegelapan. Iblis itu seringkali bisa menuduh kita di dalam kegelapan. Ayo kamu sudah begini, ayo kamu sudah begitu. Kita membuat kita jadi kecil. Kita tidak berani datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, kita mohon Tuhan menerangi kita, maka terang Tuhan akan datang menyoroti. Sehingga waktu ada satu dosa tadi, noda apapun, maka kita segera mengaku dosa kita. Dan setelah mengaku dosa, maka Tuhan menjamah kita, sehingga kita bisa mendapatkan terang, kekuatan Tuhan, sehingga kita bisa kembali dipulihkan. Jadi inilah 4 hal mengenai penghidupan setelah beroleh selamat. Ya, semoga pencerahan ini bisa menjadi berkat bagi Anda. Yaitu Anda harus banyak datang kepada Tuhan. Lalu hasil persekutuannya ini boleh Anda aplikasikan dalam hidup Anda. Baik kepada keluarga, kepada teman, bahkan di kampus Anda, kepada dosen. Ya, Anda bisa bersuka cita. Mengikuti kuliah juga perlu dengan sukacita. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Immanuel. Ya, Allah menyertai kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pencerahan-Mu saat ini, melalui bagaimana kami mengisi penghidupan kami setelah kami diselamatkan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menerangkan kepada kami bahwa hidup kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidup kami boleh dipenuhi dengan persekutuan, hidup kami dipenuhi dengan berdoa, hidup kami juga dipenuhi dengan kami boleh mempersembahkan diri kami bersaksi bagi Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, hanya Kau sendiri yang menjaga para mahasiswa dalam penghidupan mereka sehari-hari, dalam perkuliahan mereka. Mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap memimpin kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami landaskan semua permohonan dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.